Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin Ramadan, dan di penghujung Ramadan ini kita akan membahas tema tentang Ramadan adalah Syahrul Ukhuwah. Artinya Ramadan adalah bulan persaudaraan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan hadir di tengah-tengah kita, yang salah satu fungsi dan tujuannya adalah ingin memperkuat, ingin mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan di antara sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Ingin menyambungkan kembali tali yang terputus. Banyak faktor kenapa tali terputus. Bisa terjadi perbedaan pendapat, perbedaan partai, golongan, ormas, dan lain sebagainya. Banyak faktor membuat ukhuwah itu terputus. Yang kedua, ingin menguatkan yang belum terikat dengan kuat. Jadi hadirnya Ramadan untuk memperkuat ukhuwah yang belum terikat dengan kuat, sehingga semakin kuat dan kokoh dan tidak akan terlepas kembali. Itulah fungsi Ramadan. Ukhuwah itu akan dibangun dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, atau di dalam tempat kerja kita. Itu akan dibangun dengan Ramadan. Tradisi bukber misalkan, itu satu upaya bagaimana menguatkan ukhuwah itu. Misal di rumah, antara orang tua dengan anak, atau antara suami dengan istri misalkan. Di luar Ramadan kita bisa jarang kita makan bersama. Anak makan di sekolah, bapak di kantor, ibu di rumah, atau bisa di tempat yang lainnya. Sangat sulit untuk dipertemukan. Tetapi ketika Ramadan tiba, kita bisa buka bersama, makan bersama, sahur bersama. Ada obrolan, ada dialog di antara mereka. Demikian juga dengan tetangga, dengan masyarakat yang lainnya. Di luar Ramadan tidak pernah kita makan bersama, tapi ketika Ramadan hadir, ada waktu-waktu tertentu yang kita membuat bisa kumpul bersama. Atau antara atasan dengan bawahan di tempat kerja kita, itu sangat sulit dipertemukan. Tapi ketika Ramadan tiba, kita bisa makan bersama. Atau dengan taraweh berjamaah, sholat fardu berjamaah ketika Ramadan, itu pun sarana untuk
menguatkan ukhuwah di antara kita. Maka dari itu, ketika Ramadan hadir, ukhuwah akan terbangun. Kalaupun ada suatu masalah yang muncul di antara kaum muslimin, harus diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Yang artinya, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka yang sedang bertikai. Saudara yang diikat dengan persamaan akidah, persamaan keimanan kepada Allah. Dan ini lebih luas, tidak dibatasi oleh tempat tinggal, benua. Dan itu sangat luas ikatannya. Walaupun bebas, walaupun antar benua, antar negara, sepanjang akidahnya sama, keimanannya sama, Tuhannya sama, maka itulah saudara kita. Maka ketika ada masalah, kita ikut menyelesaikan bersama-sama. Atau dalam hal yang lain, ketika saudara kita tertimpa musibah, maka muslim yang lain harus membantunya, harus menolongnya. Bagaimana nasib saudara kita di Palestina, di Gaza, sampai hari ini, akhir Ramadan, terus dibombardir oleh Israel yang didukung oleh Amerika dan negara-negara lainnya. Kita sangat bersedih hati. Nah, karena ada rasa ikatan persaudaraan, mari kita bela mereka. Kita bantu mereka sesuai kemampuan kita. Kita mentransfer uang, mengirim makanan, minuman, pakaian. Kalaupun gak sempat, ya kita sampaikan bantuan doa. Mohon kepada Allah agar mereka diberikan kesabaran, kekuatan, dan lindungan dari Allah. Itulah bentuk-bentuk bagaimana kita menyatakan persaudaraan diikat dengan akidah yang tidak dibatasi oleh tempat, negara, wilayah mana. Kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Dan kemudian dalam berukhuwah ini, kita harus bersatu. Wahdatul ummah, persatuan umat adalah sebuah hal yang harus dibangun dengan kuat. Kekuatan umat Islam ada dalam persatuan umat itu. Ya, persatuan yang ikat dengan tali agama Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Pegang agama Allah, kemudian jangan bercerai-berai. Itu satu yang harus kita ingat. Kita boleh beda partai, boleh beda golongan, kita boleh beda pendapat, tetapi kita jangan terpecah belah. Kalau umat terpecah belah, maka siap-siaplah umat Islam akan dimusnahkan oleh kekuatan yang lain yang tidak menyukai umat Islam itu bersatu. Prinsipnya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Saudaraku, peganglah firman Allah ini,
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ketika ada perbedaan pendapat dalam segala aspek, kata Allah, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan perbedaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kepada otak kita. Selesaikan sebuah masalah dengan cara merujuk kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu akan dapat diselesaikan. Saudara yang dirahmati Allah, dan kemudian sebagai bentuk ukhuwah di antara kita, pertama kita harus bangun ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami, saling pengertian, saling memahami, saling pengertian. Ketiga, ada ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian ada tasamuh, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Rambut sama hitam tetapi isinya berbeda, pendapatnya berbeda. Sepanjang di luar yang prinsip, maka silahkan, tapi tetap kita dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kemudian kita pun harus ta'azur, saling berkunjung. Maka dari itu, selesai Ramadan ini, kita dianjurkan untuk terus ta'azur, saling berkunjung. Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi kita. Insya Allah kalau itu dibangun dengan baik di antara kita, ukhuwah akan terbangun dengan kokoh, terjalin dengan kuat. Itu adalah suatu modal untuk menguatkan umat Islam. Kita akan kokoh, kuat kalau kita bersatu. Ada masalah, selesaikan bersama-sama, tangani bersama-sama, hadapi bersama-sama. Insya Allah masalah apapun akan bisa diselesaikan. Saudaraku, demikianlah kajian kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita bangun ukhuwah Islamiyah untuk kekuatan umat Islam dan Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.